Hai YouTube. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sekali ini gue pengen ngebahas tentang watak. Watak apa itu? Watak apa? Yuk, cek videonya. Oh iya, sebelum cek videonya jangan lupa subscribe aku, share jika memang video ini menurut kamu berguna dan menambah wawasan, dan jangan lupa like dan komen untuk mensupport aku biar aku semangat bikin video lagi. Oke? Selamat menonton videonya. Bye bye. Sekarang kita bahas watak melankolis. Nah, apa sih watak melankolis itu? Watak melankolis itu adalah watak yang identik dengan si pemikir, dengan perfeksionis. Nah, jadi tuh secara umum ya, yang mempunyai watak melankolis ini, dia itu sangat-sangat pemikir dan sangat sensitif. Dia pemikirnya gini, tapi dia memikirkannya detail banget, tapi detailnya ke hal kecil, bukan ke hal besarnya gitu. Jadi tuh anak melankolis tuh bukannya pemurung, bukannya pendiam, tapi dia itu sibuk sama pikirannya sendiri, sibuk karena dia kan orangnya detail ya, apa-apa dipikirin mulu, hal sekecil apapun dia pikirin gitu. Nah, perfeksionis itu seperti kalian udah tahu, perfeksionis itu dia tuh ingin mengerjakan sesuatu itu serba sempurna, serba rapi, harus sesuai ekspektasi dia gitu. Nah, bagi kamu yang punya watak seperti ini, wajib nonton ini karena kita akan membahas kelemahan dan kekuatan dari melankolis itu sendiri. Yuk, cek videonya. Yang pertama itu adalah dia itu bisa melihat yang detail ya. Seperti yang pembukaan yang pertama itu, dia itu jadi gini. Dia itu memikirkan yang detailnya itu bukan garis besarnya gitu. Dia memikirkan garis kecilnya. Misalkan gini, dalam organisasi ya, si melankolis ini tuh kayak kalau misalkan kan kalau ketuanya itu misalkan nuntut si melankolis ini, ayo cepetan apa keputusannya, dia itu lama sehingga tuh dia tuh sering dicap itu kebanyakan mikir nggak bertindak. Dia itu sebenarnya itu mikirnya ke hal kecil gitu, tapi tuh si melankolis itu juga susah untuk berbicaranya karena dia menganggap apa yang gua bicarain ini mungkin gak dimengerti, soalnya itu dia itu sangat detail, sangat memikirkan itu detailnya itu, tapi bukan secara garis besar. Dia itu detailnya itu ke hal paling kecil gitu. Misalkan gini, misalkan disuruh buat keputusan, kamu mau milih apel apa jeruk gitu. Nah, si melankolis ini debat nih dalam pikirannya, kenapa gue harus milih jeruk, terus kenapa gue mesti milih apel, apa kelemahannya, apa kelebihannya, mana yang lebih berguna gitu. Jadi tuh dia tuh lama memutuskan, bukan dianya kayak lama bertindak ya, bukan gitu, tapi dia tuh kebanyakan mikir sehingga tuh buang-buang waktu gitu. Nah, ini juga nanti menjadi kelemahan dia juga itu ya. Terus kekuatan yang kedua itu adalah kritis dan teoritis ya. Seseorang yang memiliki watak melankolis ini rata-rata dia kritis. Soalnya kan udah pada tahu ya, dia itu memperhatikan hal yang detail gitu. Terus yang kekuatan yang ketiga itu adalah serius. Nah, kalau orang melankolis itu orangnya serius. Jadi gini, misalkan kita lagi rapat dalam suatu organisasi, nah watak lain itu nyinggung perasaannya dia, padahal enggak, itu cuman watak lain itu cuman humoris doang. Nah, terus sama dia dipikirin dah tuh sampai ke rumah, emang gue begini ya, bener ya? Emang gue begitu ya? Bener gak sih apa yang dikata itu? Iya gak sih? Gitu ya. Terus kekuatan yang selanjutnya itu adalah tekun dan konsisten. Nah, konsistennya itu apa? Mungkin dia konsisten itu jadinya dia telaten ya, orangnya itu telaten, jadinya dia ngikutin jadwal. Misalkan gini, Senin gue biasanya itu baca buku karya si A, nah nanti hari Selasa karya si B, karya apa yang hari Rabu itu karya si C, nah nanti minggu berikutnya dia bakal ikutin begitu. Intinya itu dia sangat amat memperhatikan jadwal gitu. Terus yang kekuatan selanjutnya yaitu cenderung jenius ya. Kenapa dibilang jenius? Karena ya kalau kita pikir secara logika ya, dia itu kan orangnya itu kan mikirnya itu kan bukan secara garis besar ya. Dia itu banyak memikirkannya itu hal-hal yang banyak terlewatkan. Misalkan gini,
dalam sebuah diskusi, forum diskusi, atau kita sedang ingin mengambil keputusan, si melankolis inilah yang punya pemikiran yang enggak bakal dipikirin oleh orang lain. Makanya dia disebut jenius gitu. Tapi sayangnya para melankolis ini, dia itu enggak pernah ngakuin dirinya itu sebagai orang yang jenius gitu. Ya setahu gue juga ya, kalau orang pinter, kalau orang jenius, orang apapun itu ya yang kelebihannya menjorok kesuksesan dia nggak bakal ngakuin. Misalkan gue pinter, gue kaya, gue apa, enggak bakal gitu, nggak bakal menunjukkannya gitu. Terus kekuatan selanjutnya itu mampu menganalisa. Ya, dia itu bisa menganalisa. Misalkan gini, ada orang ini misalkan minta nasihat sama dia ya, terus selama dia berbicara nih, lawan bicaranya sedang menceritakan sesuatu, di otaknya itu dia tuh sedang memikirkan, oh gini, oh ini penyebabnya kayak gini, ini penyebabnya kayak gitu. Jadi tuh dia bisa mampu menganalisa, sehingga tuh dia bisa nanti bakal nemuin jalan tengahnya gitu. Dia menganalisa sampai sedetail-detailnya, walaupun hal sekecil itu dia analisa gitu. Terus kekuatan selanjutnya itu, dia itu orangnya teratur, iya. Bagi kalian yang mempunyai watak melankolis, secara kalian sadari atau tidak, kalian itu sangat teratur. Coba lihat dompet yang mempunyai watak melankolis, pasti merah-merah, kuning-kuning, biru-biru, abu-abu, terus palanya di atas semua. Pokoknya itu dia serba teratur gitu. Jangan pun itu, kalau misalkan dia nih dikasih hadiah ulang tahun, dia apa ya, bisa aja kalau misalkan dia ngeliat, kado ini bagus gitu, ya udah sama dia nggak dipakai itu kado, jadi bahan koleksi, terus difotoin, disimpan gitu. Pokoknya disimpan teratur, orang itu sangat amat teratur. Terus kekuatan selanjutnya itu memiliki standar tinggi ya. Nah, dia itu gini, sebelum seseorang, misalkan kita pengen ada organisasi gitu ya, bikin sebuah acara, misalkan acara hari guru gitu ya, tanpa seseorang ngomong, misalkan namanya itu Nisa ya, Nis, acaranya mesti begini ya, mesti begitu ya, tanpa diomongin, tanpa diperintah, dia itu udah memikirkan hari guru ini nanti pentasnya seperti apa ya, harus ada apa ya, mesti semeriah apa ya. Dia itu udah memiliki standar tinggi gitu, tanpa dibilang gitu. Terus kekuatan selanjutnya itu adalah berbakat. Dia itu berbakat. Nah, kenapa berbakat? Karena dia itu kan pemikir ya. Pemikir itu pasti dia mikir dalam hidupnya gini, masa gue hidup gini-gini doang sih? Masa pasti gue dilahirin ada tujuannya gitu. Bakat gue di mana ya? Gue mesti gali potensi gue. Bakat gue di mana? Begitu. Tapi sayangnya seperti waktu tadi sebelum ini gue masuk ke poin ini, udah dijelasin bahwa melankolis itu rendah hati. Dia nggak bakal ngakuin, emang gue kayak gitu ya, emang gue kayak gitu ya gitu. Intinya nggak sering sering nggak ngakuin aja potensi dia gitu. Terus bakat selanjutnya kekuatan selanjutnya itu yaitu dia itu sensitif dan peka. Jadi itu orang yang mempunyai watak melankolis itu, dia itu lebih sensitif dan peka daripada watak lainnya. Jadi kalau ada apa-apa, misalkan gini, di dalam keluarga mereka itu misalkan akan terjadi sesuatu gitu, dia akan merasa duluan, kok gue nggak enak ya, ada apa ya, kayaknya nanti bakal terjadi sesuatu deh gitu. Tapi tentunya sensitifnya melankolis pria dan sensitifnya melankolis wanita itu tentu beda. Pasti pekaan wanita, ya kan? Yang pertama itu, dia itu mudah depresi jika hidup tidak sesuai jadwal, nggak teratur lah ya. Misalkan gini, dia malamnya nulis jurnal, misalkan jam sekian gue makan, jam sekian gue olahraga, jam sekian gue makan ini, makan itu, ngelakuin apa ya, gitulah ya, terjadwal gitu. Tapi kalau misalkan ada satu jadwal aja yang terlewatkan, atau mungkin jadwalnya serba berantakan, dia itu mulai depresi. Kan namanya juga ini ya, orang melankolis kan rapi ya, orangnya rapi, terus perfeksionis, mau berjalan sesuai ekspektasi dia gitu. Jadi tuh kalau jadwal berantakan udah dia kayak mikirin, kayak jatuhnya kayak depresi, kayak tertekan gitu loh. Terus juga dia itu tuh kalau watak melankolis tuh, dia itu pasti mastiin kalau mau pergi sama siapa-siapa. Misalkan gini, hari ini misalkan
si Nisa ini pengen pergi sama si Aldo misalnya. Nah, terus si Nisa yakinin si Aldo, ini jadi ya jam sekian, misalkan di abnormal gitu, jam sekian lu mesti jadi ya gitu. Jadi dia kayak memastikan lagi jadi apa enggak gitu, karena dia nggak mau jadwalnya berantakan gitu. Terus yang kelemahan selanjutnya yaitu, nah ya, dia membuang waktu dalam persiapan yang terlalu fokus pada yang detail. Nah, seperti yang aku omongin di awal ya, jadi dia itu gini, banyak dari kita yang greget ya, super greget, apalagi yang punya wataknya itu pemimpin ya, dia itu pengen serba cepat gitu. Misalkan dia nuntut si melankolis gini, lu jangan maksudnya itu jangan kalau kita ya, misalkan gini, lu jangan kebanyakan mikir deh lu gitu, bertindak aja gitu, kita lagi dalam situasi gawat nih gini-gini. Emang pada dasarnya iya, tapi sorry, bagi watak melankolis tuh nggak bisa diburu-buru. Karena kenapa? Dia itu kalau misalkan disuruh ngambil sebuah keputusan, dia itu bimbang, dia itu mesti mempertimbangkan apa kekurangannya, apa kelebihannya. Terus kalau misalkan gua ngambil keputusan ini, apakah ada yang marah, apakah ada yang tersinggung, pokoknya itu dia itu emang kebanyakan mikir. Emang pada dasarnya kan mereka kan wataknya pemikir gitu loh, melankolis. Jadi ngerti ya? Terus yang ketiga itu kelemahannya adalah terlalu sering mengingat hal yang negatif dan mudah curiga terhadap orang lain. Ya, jadi gini, kenapa mudah curiga? Karena kan kembali ke kekuatannya. Dia itu kan peka ya, dia itu kan sensitif gitu. Jadi ya, kalau misalkan dia baru bertemu sama orang nih, udah dia langsung sensitif gitu. Terus juga mungkin kelebihan dia yang tertinggal ya, saya baru ingat, dia itu sangat berhati-hati orangnya gitu, dia nggak mau gegabah gitu. Jadi makanya dia gampang curiganya itu gini, dia kan pemikir juga ya, detail orangnya. Jadi misalkan nih ada orang baru dikenal, tiba-tiba so deket sama dia langsung mikir tuh, otaknya langsung mikir, wah nih orang kenapa nih deket-deket gua, wah apa nih, kenapa nih kok deket-deket gua, emang gua kenapa, aduh jangan-jangan dia mau ngituin gua lagi, pengen gunain gua lagi apa-apa gitu-gitulah ya gitu. Dia tuh mudah curiga karena sifat kehati-hatiannya dia gitu. Terus juga dia terlalu mengingat hal negatif ya. Ya, seperti di awal saya udah bilang, dia itu wataknya pemikir. Dan memang pada dasarnya itu kalau kita ngomong sama melankolis ini mesti hati-hati. Karena kenapa? Dia itu setiap kata yang nyinggung dia, apalagi yang menurut dia ya gitulah ya, bikin dia sakit hati, dia itu bakal kepikiran. Misalkan gini, lu gendut gitu, lu jelek gendut gitu, misalkan gitu ya. Terus dia nanti di kamar mau mandi, kapanpun itu kepikiran, iya emang gue gendut ya, kok gue gendut sih, pokoknya gitu deh. Dia pokoknya kebanyakan tuh yang diingat itu kepikiran negatif gitu. Oke lah, semua orang emang rata-rata yang diingat itu omongan yang negatif. Tapi tuh melankolis itu udah mikirnya dalam, udah sensitif, itu tuh bener-bener kelemahan dia itu, ngingatnya hal negatif mulu. Terus kelemahan selanjutnya itu yaitu pendiam, pemurung, kurang bersosialisasi, dan mudah sedih jika orang lain tidak terpenuhi dan tampaknya tak seorang pun peduli. Misalnya begini, misalkan si Nisa ini seorang kakak. Nah, dengan sifat dia yang perfeksionis, dengan sikap dia yang ya sesuai gitu, ekspektasi dia mesti tercapai gitu ya. Misalkan gini, gue target pengen beliin komputer ke adik gue. Kenapa? Karena adik gue kalau misalkan ada tugas, ada segala macam, dia butuh ke warnet. Gue pengen ngebahagiain adik gue itu, gue mesti dapetin itu bulan ini, mesti ada gitu. Nah, misalkan ekspektasi dia itu, dia di otaknya udah memprogram, dia udah nyari komputer merek terbagus itu apa, belinya di mana, harganya berapa gitu. Misalkan dia udah nemu, taunya gaji yang dia kumpulin, tabungan yang dia kumpulin itu nggak sesuai sama harga yang mau dia beli komputer untuk adanya itu. Jadi dia kayak, kan pas ngasih nih, dia ngasih apa adanya. Dia tuh sebenarnya itu oke lah, adanya mungkin bahagia gitu ya, yang penting punya komputer, tapi yang ngasihnya itu loh, dia tuh merasa kurang terpenuhi gitu, dia tuh kurang terpenuhi. Oke guys, tadi itu kita udah ngebahas tentang kelemahan dan kelebihan dari
watak melankolis. Jangan saling mengejek kelemahan orang lain, karena diri kita juga pun penuh kelemahan. Gua rasa sampai di sini pembahasan untuk kali ini. Bertemu kembali di video berikutnya dengan saya Lisa Mariana. Bye bye.